Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya Nabi? Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku di dalam genggamannya, ai ruhi bi qudratihi wa tasrifihi, artinya rohku dengan kekuasaan Allah dan watasrifihi, dan memerintahkan oleh Allah dan yang mengaturnya, ya, dengan kekuasaan dan pengaturan Allah. Kadza afadaul ajizu, sebagaimana memberi faidah atau menjelaskan akan hadis ini oleh Imam Al-Azizi. Wa qala al-Barkawi, dan berkata Imam Al-Barkawi, walladzi jarun wa majrurun bi aqsamu al-muqaddaru, ya, bi aqsama al-muqaddari. Dan alladzi itu adalah lafadz yang dijerkan, dan yang dimajurkannya itu bertakluk dengan lafadz biaksama. Mana lafadz biaksamanya itu yang dikira-kirakan. Wan nafsi, dan nafsunya itu menjadi mubtadaun, wa biyadi dzarfun mustaqarrun, yang ditetapkan, khabaruhu wal khobaru, itu menjadi khobarnya, wal jumlatu silatul mausil, ini ketinjauan daripada ilmu nahwunya, dan jumlahnya itu jadi silahnya mausul. Walamu fi la khulufi walamu fi la khulufi jawabihi, dan lamnya berlafadz la khulufu, itu menjadi jawabnya. Wal makna wallahu alladzi ruhi fi qabdati qadratihi. Nah, maknanya itu, dan demi Allah yang ruhku di dalam genggaman kekuasaannya. Sabda Nabi, walladzi nafsi biyadihi la khulufu bidhamil khail mu'jamati, dengan dibaca dhammah lafadz kha-nya yang ada titiknya, walami, dan lamnya. La khulufu, kha-nya dhammah, lamnya dhammah. Famis shaimi, ya, mulutnya orang yang berpuasa. Ai li raihati famis shaimi, karena baunya mulut orang yang berpuasa. Li khuluwi ma'idatihi, karena yaitu kosong perutnya, minat ta'ami, daripada makanan. Ketika perut kosong lama, itu nimbulnya mulutnya jadi bau. Ya, kayak orang puasa itu kan karena mulutnya kosong lama, jadi gasnya itu keluar. Jadi akhirnya mulutnya jadi bau. Jadi hadis Nabi, walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, la khulufu famis shaimi, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, atyabu, itu lebih wangi, indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, daripada baunya minyak misik. Wal makna, adapun maknanya hadis tersebut, anal
khulufa aksaru sawaban minal miskil mandubi ilaihi fil jam'i wa majalisi dzikri. Dan artinya, maknanya itu apa sih? Sesungguhnya anal khulufa sesungguhnya baunya, bau mulut itu aksaru sawaban, banyak pahalanya, minal miskil mandubi ilaihi, dibandingkan memakai minyak misik ya yang disunahkan kepadanya. Kapan? Fil jam'i, ketika berkumpul, wa majalisi dzikri, dan di majelis dzikir. Maksudnya ketika bau mulutnya orang berpuasa itu sangat bau ya, bau mulut orang sangat bau itu lebih lebih banyak pahalanya dibandingkan ketika kita mau berkumpul ke majelis kita pakai minyak wangi ya. Kita mau berkumpul bertemu dengan orang pakai minyak wangi, itu bau mulutnya yang yang kurang sedap itu menjadikan lebih banyak pahala dibandingkan kesunahan memakai minyak wangi ketika berkumpul dengan orang lain. Nah, itu jadi makanya di situ hadis Nabi seperti itu. Wa rajjaha hadzal ma'na an-Nawawi, dan mentarjih atau mengunggulkan makna ini oleh Imam An-Nawawi. Jadi itu kemuliaan orang berpuasa itu bau mulutnya itu banyak sekali pahalanya. Wa yuhmalu manatibi alal qabuli waridho, dan wa yuhmalu ya, dan boleh jadi atau dikias makna tibi, makna wangi itu adalah alal qabuli waridho, artinya yaitu diterima dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makna tibi gitu. Wa qala al-Mawardi, dan berkata Imam al-Mawardi, al-makna, adapun maknanya, annau atyabu indallahi min rihil miski indakum. Nah, yaitu maknanya bahwa lebih wangi di sisi Allah daripada baunya minyak misik di sisi kalian. Ay yuqarribu ilaihi aksara min taqribil miski ilaikum. Artinya itu mendekatkan ya ilaihi, kepadanya itu lebih banyak ya daripada mendekatnya minyak misik. Dengan dia mulutnya bau itu, karena berpuasa itu jauh lebih mendekatkan diri kepada Allah dibandingkan orang sekedar pakai minyak wangi-wangi yang disunahkan. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama ya min takbil miski ilaikum. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian ulama, analit ta'ati yaumal qiyamati rihan. Ada ulama lain mengatakan sesungguhnya makna hadis tersebut adalah sesungguhnya bagi ketaatan nanti di hari kiamat itu ada baunya. Jadi orang ketika melakukan ibadah ketaatan kepada Allah di dunia itu, nanti di akhirat di yaumul qiyamah kita akan ada bau. Oh, ini baunya orang tahajud nih. Oh, ini baunya orang sedekah nih. Oh, ini baunya orang bersilaturahim. Ini baunya orang membantu ketika mau sedekah duit juga gak ada. Ibaratnya mau membantu yang lain ya memang adanya segitu doang. Dia bantu dengan tenaga. Ya, nanti bentuk-bentuk bantuan-bantuan itu, amal baik itu nanti di akhirat nanti akan menjadi bau wangi itu, semerbak wangi. Karena bentuk dari ketaatan kepada Allah. Makanya jangan berkecil hati ketika kita nggak bisa bersedekah yang banyak, tetapi kita mempunyai tenaga. Atau yang paling setidaklah ngomonglah, kita bisa ngomongin, bantu solusi. Nggak bisa memberikan solusi tentang masalah ekonomi atau mencari jalan keluar tentang kebutuhan dia, tapi dengan bahasanya dia, dengan yang baik, memberikan nasihat atau saran. Kok bisa kasih saran ketika orang keadaan biasa-biasa aja, keadaan pepet bisa kasih saran? Karena apa? Banyak pengalaman pribadinya Mas Iqbal.
Iya. Banyak pengalaman pribadinya, jadi akhirnya dia pandai untuk memberikan solusi. Iya. Iya, kan begitu kan kadang begitu ya. Iya. Karena ada pengalaman pribadi yang sifatnya iya, karena banyak pengalaman. Emang kalau motivator pasti sukses kan belum tentu juga. Iya, belum tentu sukses juga gitu. Karena banyak pengalaman. Orang pandai bicara, orang banyak bisa ngomong lebih bagus itu karena apa? Banyak literasi yang dia dapetin. Rajin baca, pengalaman pribadi, pengalaman orang dihimpun seperti itu. Maka ketika ada orang nanyakan masalah, sebenarnya kita sendiri juga belum tentu bisa mencarikan solusi masalahnya. Tetapi karena pengalaman kita melihat berbagai ilmu tentang jawabannya seperti itu, akhirnya dia bisa kasih solusi itu. Jadi mengatasi masalah tanpa solusi. Iya. Tanpa masalah. Pegadaian itu. Iya, itu seperti itu. Iya. Tapi setidaknya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan niatnya lillah ya Mas Iqbal ya. Murah senyum, itu kebaikan Mas Iqbal ya. Jangan banyak duit nggak begitu ada, cemberut melulu jangan. Iya. Minimalnya tenaga kita ringan tangan, iya. Lah baru yang lain-lainnya seperti itu. Ya. Lagi jalan, ada bau di tengah jalan, turun ambil. Itu kan kebaikan juga ketika nanti takutnya Bang PI lewat di sini, banyak kena ini. Ya, seperti Mbah Maimun Zubair Ustaz. kenapa tuh? Tapi datang lewat tengah jalan kita selamatin aja di Iya, banyak sekali kebaikan. Iya. Ya, jadi kebaikan-ketaatan yang kita lakukan nanti di dunia ini di hari kiamat itu berupa menjadi bau wangi, rihan, ya itu bau wangi, yafuhu, ya, yang semerbak. Faraihatus siyami fiha bainal ibadati kal miski. Maka adapun baunya orang berpuasa fiha di dalamnya itu, di dalam ketaatan itu, bainal ibadati di antara ibadah-ibadah yang lain kal miski, itu seperti misik. Ternyata baunya orang puasa itu nanti lebih wangi gitu, lebih wangi. Seperti gambarannya kayak minyak misik itu di akhirat nanti. Wa hadza kama warada fil hadisi, dan ini sebagaimana telah datang di dalam sebuah hadis, al-muhrimu yub'asu yaumal qiyamati mulabbiyan. Ya. Orang yang berikhram nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya, ihram, dalam nanti meninggalnya ihramnya diterima oleh Allah, dibangkitkan dalam mulabbiyan. Kama ruwiya annau yubasu zamiru wa tata'allaqu zamaratuhu. Ya. Sebagaimana diriwayatkan akan dibangkitkan juga si penyuling, tukang suling yang dadut itu. Ya. Itu juga nanti kalau dia bahasanya, mohon maaf nih, ini kata kitab. Kalau dia tidak berhenti terus dia nanti dia tobati gitu seperti itu ya. Nanti wa tata'allaqu zamaratuhu fi yadi, maka sulingnya itu akan bergantungan di tangannya itu. Wa yulqiha, terus ditaruh lagi kan, ada kan suling itu, tarik lagi. Wa ta'udu ilahi, dan kembali kepadanya lagi. Fala tufariqu, maka dia tidak berpisah kepadanya. Jadi gini, orang main suling itu ini karena kitab gitu ya. Ya kalau dalam arti kata nanti sampai dibawa mati gitu seperti itu nanti digelantungin terus tuh sama sulingnya tuh. Ditaruh balik lagi sulingnya. Taruh balik lagi seperti itu. Artinya bahwa sesuatu ya kalau balik terus ya capek masih bal. Oh, cuma nggak dia Tapi apa-apain. kan begini, dia emang nyari duitnya dari bidang itu doang. Nanti Gusti Allah akan ngomong gitu ya. Bukankah ardi wasi'ah? Bukankah bunyiku itu luas? Paham nggak? Bukankah bumiku itu luas? Cuma itu doang. Ya. Jadi nggak ada alasan dalam arti kata nanti sifatnya pembenaran versi kita gitu. Ketika nanti kok kamu dulu
jadi biduan aja sepanjang hidup kamu, misalnya gitu loh. Dan biduan sepanjang hidup kamu, kok kamu nggak mau berhenti, atau ya ketika udah usia ini, ya ini menurut pandangan Alat musik. ulama, iya ini kalau nanti sisi ada yang menghalalkan atau membolehkan karena itu alasannya, karena itu bukan tujuan, itu hanya sarana aja, hanya lain. Ini baik kelompok yang mengatakan ini yang kategori nggak boleh seperti itu. Jadi orang yang memain itu aja gambarannya nanti di akhirat itu bergelantungan terus sulingnya tuh, bergelantungan, ditaruh balik lagi, taruh balik, taruh balik lagi. Bisa orang irama pendapatnya. Dia lihat wa alam bisabab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.